Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 11 semester ganjil. Sebelumnya, minggu kemarin telah kita bahas materi subbab A, yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas, bisa kalian lihat di samping saya, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang subbab yang B. Oke, baik, kita langsung saja membahas poin B, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Jadi, Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian, nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Sebelum kita menjelaskan apa itu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, jadi Pancasila ini merupakan ideologi yang selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya apa? Bahwa Pancasila tidak hanya menghormati hak dan kewajiban asasi warga negara Indonesia saja, tapi juga menghormati dan menghargai warga negara asing yang mungkin datang ke Indonesia. Jadi intinya bahwa kita harus selalu menghormati dan menghargai orang lain. Oke, kita lanjutkan. Nilai, yaitu tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yang mana nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Kemudian, hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat kita jabarkan secara singkat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Jadi di sila pertama, jaminan hak asasi manusia kita yaitu bebas memeluk agama. Kemudian kewajiban kita adalah menghormati di antara kita yang berbeda agama dengan orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Jadi di sila kedua tidak ada perbedaan dalam menegakkan hukum di Indonesia. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, yang mana pada sila ketiga ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu bangsa di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi di sila ketiga ini amanatnya yaitu kita sebagai warga negara, jika ada gotong royong atau segala macamnya, mari kita ikut di dalamnya. Yang jelas mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi kita atau golongan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini yaitu menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
Yang jelas pada sila keempat ini kita diperbolehkan mengeluarkan pendapat sesuai dengan keadaan atau situasi yang terjadi. Kemudian jika ada masalah, mari kita selesaikan dengan cara bermusyawarah untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, jadi itulah nilai dasar yang berhubungan dengan hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Maksudnya, yaitu nilai instrumental itu merupakan pedoman dari pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Jadi, peraturan-peraturan yang akan dibuat oleh pemerintahan di Indonesia harus sesuai dengan nilai dasar yang ada di dalam kelima sila Pancasila tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Jadi nanti bisa dilihat pada Undang-Undang Dasar tersebut tentang penjaminan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. Kemudian yang ketiga, ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu yang pertama Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dan yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang D, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disingkat dengan Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Kemudian yang ke E, yaitu ketentuan dalam peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu tentang ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres atau disingkat dengan Kepres. Jadi itulah peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis itu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nah, kemudian hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental Pancasila itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi intinya adalah dari ketiga nilai tadi, nilai dasar, nilai instrumental, sampai ke nilai praksis, ya. Jadi akan terwujud apabila kita
bisa melaksanakannya itu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menunjukkan sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kita bergaul dengan teman maupun dengan tetangga ataupun dengan yang lain. Sikap positif yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat dulu pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti contohnya, hormat, menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Jadi, di antara kita yang berbeda agama, mari kita saling menghormati dan saling bekerja antar umat beragama, supaya kita bisa terhindar dari perselisihan. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, harus saling menghormati antar umat beragama. Kemudian saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Maksudnya, ketika ada teman kita yang sedang melaksanakan ibadah, mari kita hargai, jangan pernah kita mengganggu atau mengolok-olok dan segala macamnya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Jadi, jangan sampai kita melakukan memaksakan atau memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Nah, jadi tidak boleh. Nah, jadi itu sikap positif yang bisa kita lakukan yang terdapat pada sila pertama. Kemudian sikap positif yang bisa kita lakukan menurut sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang A, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Jadi kita sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah sombong meskipun kita kaya, punya kekuasaan atau segala macamnya. Jadi kita tidak boleh membangga-banggakan hal yang seperti itu. Kita semuanya sama di mata Tuhan. Yang B, saling mencintai antar sesama. Jadi jangan sampai kita saling membenci. Yang C, tenggang rasa kepada orang lain. Yang D, tidak semena-mena kepada orang lain. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, sikap positif yang bisa kita lakukan pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang A, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi apapun kepentingan negara, mari kita lakukan yang paling utama. Jadi kalau ada kepentingan pribadi atau golongan, kita kesampingkan dulu. Maksudnya. Yang ke B, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jika memang ada ancaman dari luar negeri atau segala macamnya, jika itu memang tidak bisa lagi diselesaikan dengan baik, maka kita tentu harus rela berkorban demi bangsa dan negara kita. Kemudian yang C, cinta tanah air dan bangsa. Bagaimana caranya? Yaitu kita tentu dengan misalkan kita selalu mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, seperti itu contohnya. Jadi itu menandakan bahwa kita telah cinta tanah air. Kemudian yang D, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, kemudian sikap positif yang bisa kita lakukan pada sila keempat, yaitu yang A, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang B, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita dalam hidup berbangsa, dalam hidup bermasyarakat, tidak boleh nanti kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jika kita terus melakukan hal seperti itu, maka tidak bisa saja kita melakukan yang namanya pelanggaran HAM. Kemudian yang C, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi segala sesuatu jika itu adalah untuk kepentingan bersama, maka kita harus mengutamakan yang namanya musyawarah. Yang D, menerima dan melaksanakan setiap keputusan dalam musyawarah. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan setiap keputusan
musyawarah secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sikap positif yang bisa kita lakukan pada sila terakhir yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban seperti yang telah saya jelaskan pada subbab yang pertama kemarin. Kemudian yang B, menghormati hak-hak orang lain. Jadi jangan pernah kita mengaku hak orang lain itu juga punya hak kita. Jadi tidak boleh seperti itu. Yang C, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kita nggak boleh pelit. Kalau kita punya kelebihan harta atau makanan atau segala macamnya, mari kita berbagi kepada orang-orang miskin atau yang membutuhkan. Yang D, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Ini berkaitan dengan pemalakan. Jika misalkan di sekolah kita tubuhnya besar atau badan kita besar, jangan pernah kita meremehkan orang lain seperti dengan melakukan pemerasan, minta uang kepada orang lain, itu tidak boleh. Yang terakhir, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Nah, ini juga tidak baik. Jadi kalau kita sebagai siswa, meskipun kita anak orang kaya, maka mari kita dari sekarang belajar hidup hemat dan rajin menabung supaya di masa yang akan datang ketika kita dewasa, kita punya biaya atau tabungan sendiri. Oke, itulah materi tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Semoga dengan video ini bisa memberikan penambahan atau sedikit ilmu kepada kalian semua. Mohon maaf sekiranya ada salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.